Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa ala alihi washabihi wa ajmain. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik kita inayah yang pada kita semua sehingga kita dapat bernafas hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini, dan yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Khotibul Umar Said dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan Prodi S1 Pendidikan Ekonomi dan mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini saya dari offering D17. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Azim selaku guru pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika saya bilang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apa yang ada di benak pikiran Anda? Tentu kita sangat familiar dengan nama tersebut karena nama tersebut merupakan pendiri dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Sosok beliau dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir, dan pejuang serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia pada abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 12 Zulhijjah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di pesantren Gedang Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Kiai Halimah. Kemudian pada saat beliau berusia 15 tahun, beliau pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokromo Probolinggo, kemudian pesantren Pelangitan Tuban, dan pesantren Tenggilis Surabaya. Pada usia 15 tahun itu, beliau sudah berkelana menuntut ilmu di berbagai pesantren. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau pada tahun 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwala Panji Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Dan pada usia 21 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah satu seorang putri dari Kiai Yakub. Pernikahan itu berlangsungkan tahun 1900 atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian setelah menikah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di tanah suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajari, terutama ilmu hadis. Lalu pada tahun 1899 Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren, yaitu pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri berjumlah 8 orang dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Kemudian setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi, yaitu organisasi Islam yang bernama Nahdlatul Ulama. Organisasi kebangkitan ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng. Berdirinya NU bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan
NU berdiri untuk merespons situasi dunia Islam di kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham, antara lain yaitu paham pembaruan dengan paham bermazhab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, kata Hakim Mahfud, NU hadir dengan pemikiran yang lebih modern. Cicit dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjelaskan pandangan NU yang lebih moderat pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Di masa penjajahan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan. Saat Belanda menjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa. Namun pemberian dari Belanda ditolak olehnya. Pada masa Belanda pula, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Kemudian fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda membuat banyak jamaah calon haji yang membatalkan keberangkatannya ke Tanah Suci. Sementara itu, pada masa kedudukan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Di masa awal Indonesia merdeka dengan menggonceng NICA dengan bermaksud kembali menduduki Indonesia. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik yakni pertempuran di Surabaya oleh arek-arek Subraya pada tanggal 10 November 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juni 1947 dan jenazahnya dibumikan di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia, yakni menyatukan dua kubu yang berseteru, yaitu untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas petunjuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut selain menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas jasanya semasa hidup terhadap negara, Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.